Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tadi itu khutbah di Ngadisimo, Masjid Husnul Khotimah. Saya pulang dulu hanya ganti baju saja, sebab kalau saya khutbah itu pakai rok, nggak enak pengajian di sini pakai rok. Terus saya ganti. Ternyata sekadua baru nyampe. Berarti pengajian ini persis waktu asar selesai ya. Oleh pengurus pengajian ini saya diminta untuk meneruskan keterangan saya dahulu mengenai muamalah. Saya kira saya anggap sudah selesai, sebab kalau dipelajari secara detail itu berapa semester, banyak semester. Makanya yang saya sampaikan itu asas-asasnya saja. Dan itu bisa diterapkan dalam kegiatan kita bermuamalah, bertransaksi. Tapi tidak berarti bahwa asas-asas yang saya sampaikan ini kalau diterapkan mesti benar 100%, enggak. Hanya sekedar gambaran secara umum saja. Asas yang pertama apa itu? Asas rusdah, dewasa atau cakap bertindak. Asas yang kedua, naha Rasulullah an bai'il gharar, tidak ada tipu daya. Asas yang ketiga, antarodin minkum, rela sama rela di antara penjual dan pembeli. Asas yang keempat, asas itu tidak dilarang. Jadi yang ditransaksikan itu tidak dilarang. Asas yang kelima, manfaat. Kemudian asas yang keenam, tidak saling memadoroti. Jadi la dororo wala diroro itu artinya saya tidak boleh memadoroti Anda, Anda pun tidak boleh memadoroti saya. Ini namanya la dororo wala diroro. Kemudian asas yang ketujuh apa itu? Kok kancrit satu? Asas manfaat ya. Nah, ya sudah, nanti ingat mungkin. Jadi cakap bertindak, tidak ada tipu daya, saling rela merelakan, tidak dilarang, tidak saling memadoroti, keenam manfaat, dan yang ketujuh karena situ kancrit jumlah fima jumlah, milik yang jelas ya. Jadi yang ditransaksikan itu barang yang jelas. Nah, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya bicarakan di sini nih yang sekarang lagi kontroversi saja, gitu ya. Jual beli online sudah saya bicarakan. Sekarang yang lagi kontroversi itu adalah apa? Masalah bank. Bank ini sampai hari ini ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan halal secara mutlak. Nah, itu ya. Kalau saya ikut yang mengatakan haram, tapi itu bersifat darurat, berarti boleh karena darurat. Sebab yang pasti permainan dalam sistem perbankan itu tidak lain adalah riba. Kan mesti ada penambahan ya, namanya bunga. Setiap bunga itu mesti haram. Tapi kita hidup ini tidak bisa lepas dari persoalan perbankan. Yang mengatakan bank itu haram, saya yakin orangnya tidak konsekuen. Kenapa?
Karena coba lihat sakunya ada ATM. Itu haram, ya toh ya. Yang namanya haram, sesuatu yang haram, maka yang lahir dari yang haram itu ikut haram. Jadi bima yatawalladu minhu. Jadi kalau sesuatu itu haram, babi itu haram, maka cece, balunge, getiye, semuanya itu haram. Nah, saya katakan, makanya orang yang mengatakan bank itu haram, saya yakin orangnya tidak konsekuen. Sebab masih pakai ATM, ya tuh ya, masih pakai uang. Uang itu yang mengeluarkan siapa? Bank. Jadi alhasil hari ini kita itu tidak bisa lepas diri dari bank. Saya mengatakan itu halal tapi sifatnya darurat. Sampai kapan? Sampai umat Islam mampu menciptakan bank non riba. Nah itu bank syariah itu kan non riba. Namanya bukan bunga, tapi apa? Margin podwai. Ya tak ya? Pod sama saja. Lalu saya itu pernah kok. Ini maaf ini sebab saya tidak menjelek-jelekkan bank Islam ya, bank syariah ya. Saya sama teman saya diajak untuk bangun rumah sakit di Banyuwangi. Saya sarankan, ayo kita ini sudah punya bank syariah, ke bank syariah. Hutang waktu itu modal dasar itu 200 juta. Ini 10 tahun yang lalu ya, lebih 200 juta. Ayo ke bank. Ke bank yang syariah. Saya tidak usah menyebut bank syariah mana. Saya hitung-hitung dalam 5 tahun itu kembalinya itu sampai 450 juta. Dari 200 juta. Sementara di bank konvensional masa malah cuma 400. Cuma bedanya kalau di bank konvensional namanya bunga, di bank syariah namanya margin podwai. Nah, apa bisa umat Islam itu menciptakan bank tanpa bunga, non riba? Jawabnya bisa. Nah, cuma sekarang kita kan ribut soal politik saja kan, ribut soal kekuasaan, sehingga sejarah tidak kopen, ya tak ya? Yang namanya sejarah kita itu morat-marit, tidak karu-karuan, tidak kopen. Kemudian masalah hal-hal yang bersifat ngurusi bagaimana membentuk bank yang non riba tidak kopen, karena kekuasaan lebih manis daripada bicara soal perbankan dan lain-lain. Nah, itulah sebabnya. Jadi menurut saya itu seperti itu. Darurat itu sampai kapan? Yaitu sampai umat Islam mampu. Kapan? Tidak tahu. Bisa apa tidak? Jawabnya bisa. Buktinya apa? Iran itu seluruh bank di Iran itu bank non riba, dan itu jadi tren di Inggris. Nah, kan luar biasa toh ya, yang menciptakan umat Islam sekarang ditiru oleh Inggris, karena perbankan Islam itu win-win solution, sama-sama menang. Tapi bank konvensional atau bank syariah win-loss solution, pasti ada yang rugi. Itu tidak bisa tidak. Nah ini lah di Iran itu memang luar biasa ya. Di sana ada syirkah ta'awuniyah. Itu jadi contoh di Amerika sekarang. Bentuk model perekonomian gotong royong. Nah, itu di sana malah ada. Nah, terus darurat ini sampai kapan? Nah itu kewajiban umat Islam, intelektual Muslim yang ahli dalam persoalan keuangan untuk membahasnya. Bukan saya ya, kalau saya itu bukan bidang pembahasan saya soal keuangan, tidak ngerti. Nah sekarang yang jadi persoalan bagi kita itu sekarang bagaimana? Kita ini kan apa, pengguna ya, pengguna jasa. Umumnya bagi pegawai itu bank itu tempat untuk utang.
Ini loh yang jadi masalah. Hutang itu boleh apa tidak? Kalau menurut saya ya bisa boleh, ya bisa tidak. Panutan kita kan Rasulullah, ya tak ya? Rasulullah itu pernah utang, pernah menggadekan. Yang digadekan itu baju perang, digadekan. Juga pernah pinjam uang. Sekarang peruntukannya, untuk apa Rasulullah utang? Jawabnya untuk biaya hidup sehari-hari. Nah sekarang karena Rasulullah itu hutang, maka kita ambil hukum secara umum bahwa pada dasarnya hutang itu boleh, kan gitu kan? Sehingga hutang-hutang kita itu terhadap barang-barang yang bukan primer, yang bersifat sekunder. Utang kayak tuku mobil, ya tak ya? Mobil ente utang kayak tuku helikopter. Utang helikopter ente beli danau sampai mati gak bayar zakat. Iya pada. Karena termasuk orang yang punya utang. Orang punya utang kan gak wajib zakat. Loh bukan itu yang dimaksud dengan hutang. Ya, nuwun sewu ya, saya agak pamer sedikit ya. Saya ini orang yang tidak pernah punya hutang. Uripku enak era. Loh gajinya besar? Enggak. Walaupun saya tidak punya gaji dulu, dia juga tidak pernah utang. Itu pantangan saya utang. Sehingga anak buah saya itu sudah pada beli mobil semuanya. Saya itu masih sepeda motoran. Itu Pak, anak buahnya sudah pakai mobil, sampai kok pakai sepeda motor saja. Sebab saya ya enak. Loh ini sepeda motor rasa mobil. Saya nggak perlu beli mobil rasa sepeda motor kan. Mobil rasa sepeda motor itu mobil apa? Mobil utang. Selalu dibebani bagaimana saya harus bayar. Semua anak buah saya itu sudah punya rumah semuanya. Saya dok yang masih jadi kontraktor. Kontraktor itu rumah kontrak itu. Jadi 15 tahun saya ngontrak. Teman-teman saya pada tanya, itu loh Pak sudah punya rumah semuanya, sampai kok belum. Ngapain saya beli rumah kalau saya harus hutang? Nanti Allah akan memberi rezeki kepada saya sehingga saya bisa beli rumah. Hanya itu optimisme saya. Akhirnya ya kok ya datang rezeki bisa beli rumah. Dan rumah saya tidak terlalu jelek juga. Yang penting hidup tanpa hutang. Nah, oleh karena itulah tadi saya katakan bagaimana kita dalam persoalan hutang bank. Rasulullah memberi contoh pernah berhutang. Maka kita mengambil hukum bahwa hutang itu boleh. Tentu saja kita harus ambil apa yang terjadi pada diri Rasulullah, latar belakangnya apa. Ternyata Rasulullah hutang itu untuk kebutuhan primer, bukan untuk kebutuhan sekunder. Nah, oleh karena itu maka per kasus baru kita memberikan hukumnya, tidak secara general, tidak bisa dibuat secara general. Contoh sekarang, saya hutang bank untuk beli rumah, boleh apa tidak? Kalau menurut saya boleh. Kenapa? Karena di samping rumah itu kebutuhan primer, dan yang kedua, walaupun kelihatannya bank itu untuk untung banyak karena mendapatkan laba dari uang pinjaman kita. Sebenarnya rumah itu harganya selalu tinggi, tidak pernah turun. Itu loh masalahnya. Contoh, tahun 85 mungkin banyak yang belum lahir. Tahun 85 saya itu beli tanah
harganya 850.000, itu 20 rumah. Saya biarkan saja. Baru saja tahun 2020 karena ibu saya itu sakit dan saya harus ini nggak usah pakai BPJS, ambil fit. Akhirnya saya jual tanah saya. Coba bayangkan, tahun 85 itu 850.000, tahun 2020 harganya 250 juta. Kan lumayan ya tanya. Ini loh yang saya katakan, kalau untuk rumah menurut saya itu boleh, walaupun hutang itu pakai bunga. Nah, bank-bank konvensional loh ya, bukan bank tetel ya. Kalau bank tetel itu melarat dada. saya ngerti sejarah bank tetel. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau saya kreditnya itu cuma sepeda motor? Zaman sekarang sepeda motor itu kan primer tuh ya. Iya, jadi alat transportasi yang penting. Kalau sepeda motor tidak masalah. Sebenarnya asuransi itu apa ada dalam Quran? Jawabannya ada. Itu Nabi Yusuf itu. Jadi kalau menurut saya Nabi Yusuf itu nabi yang pertama kali menciptakan sistem asuransi. Raja mimpi, ya, melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk makan rumput yang hijau segar. Berikutnya melihat ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus, kemudian memakan rumput yang sudah kering. Raja bingung, minta supaya mimpi ini dimaknai apa, dan ternyata yang mengerti itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, sebentar lagi akan terjadi musim kemarau yang panjang, 7 kali musim kemarau berturut-turut. Musim apa? Musim hujan ya. Pokoknya musim subur lah, 7 tahun berturut-turut. Setelah itu selesai, terjadilah 7 musim kemarau yang betul-betul kering kerontang. Maka disitulah Nabi Yusuf melamar, jadikan saya sebagai menteri perekonomian. Insya Allah saya jadi orang yang amanah. Itu kata Nabi Yusuf. Maka diangkatlah dia sebagai menteri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Inilah yang dikatakan praktek asuransi. Jadi orang-orang yang panen itu harus setor ke kerajaan. Maka kerajaan menyediakan gudang yang sebesar-besarnya. Maka betul apa yang diramal oleh Nabi Yusuf, sampailah pada musim kemarau yang panjang, 7 kali musim kemarau. Tidak ada panen sama sekali. Maka inilah diberikan kepada orang-orang yang tadi itu setor. Ini kan asuransi kan begitu kan ya. Nah, seperti itu. Maka setelah zaman ini berkembang, ada asuransi jiwa, nyawa diasuransikan. Apa manfaatnya? Sekarang kan banyak janda terlantar, banyak anak terlantar. Suami kalau mati tidak ada pensiunnya. Nah, terus begitu suami mati, maka yang terlantar banyak. Lah kok ikut asuransi jiwa, tertolonglah walaupun tidak seumur umur. Sekolah ini tambah lama, biayanya tambah banyak. Sementara orang tua jadi pegawai,
biaya pendidikannya itu pas-pasan, uber-uberan. Oh, kalau gitu disisakan aja, diasuransikan. Supaya nanti kalau sampai mahasiswa tidak usah mengeluarkan uang lagi karena ada asuransi. Begitu mahasiswa dipenuhi oleh asuransi. Ini kan semuanya membawa manfaat. Maka asas daripada hukum Islam secara keseluruhan dikatakan ainama tujadul maslahah wa fihi syariah. Apa saja, di mana saja, kalau sesuatu itu menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan, itu sebenarnya tujuan daripada syariat Islam. Jadi senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan, kebaikan bersama. Nah, kira-kira asuransi ini intinya itu ada kebaikan apa enggak? Tentu saja kalau kita lihat ceritanya seperti itu, maka itu banyak mengandung kebaikan. Nah, kemudian lagi saya dulu ya pernah ikut asuransi. Dapat 3 tahun saya mundur, udah saya ambil saja. Bapak kenapa kok mundur? Perasaku biar aku 2 tahun melu asuransi mati lah, kok gak mati-mati. Nah, saya bukan anti asuransi. Cuma ada sesuatu yang menggelitik saya. Menggelitiknya itu apa? Orientasi manusia modern itu orientasi apa? Motor duitan. Ya, titik-titik duit, titik-titik duit. Kayaknya uang itu adalah satu-satunya solusi. Ya, ya. Ini loh yang jadi masalah. Padahal yang diajarkan Rasulullah itu ojo motor duitan, tapi motor akhiratan. Loh, apa motor akhiratan itu? Coba saya ingin kasih contoh. Umar bin Khattab itu jadi khalifah itu miskinnya amit-amit. Ya, miskinnya amit-amit. Saya katakan miskinnya amit-amit. Lawang seorang presiden beli baju aja tidak kuat. Nah, itu sementara. Maka ketika ada uang kas negara untuk membelikan pakaian para pejabatnya, karena uang tidak cukup, maka semuanya hanya dapat baju saja bagian atas. Bawahnya enggak. Akhirnya pejabat khalifah ini hanya pakai baju seragam yang atas. Dan suatu hari Umar bin Khattab itu khutbah, pakaiannya atas dan bawah. Wah, langsung itu dituduh korupsi. Kalau baju sak lari dituduh korupsi lah, sak niki kayu gelondongan sak mengombrane bukan korupsi. Nah, ini dulu ya. Jadi Umar dituduh korupsi karena dia mengambil seragam lebih dari yang lain. Begitu Umar dituduh korupsi itu, beliau itu hanya diam saja. Putranya yang bernama Abdullah bin Umar itu kok tidak tahan melihat bapaknya dibegitukan. Akhirnya dia ngomong sama sahabat-sahabat yang lain, begini loh kawan-kawan, saya itu tidak tega melihat bapak saya nggak punya baju. Oleh karena itu maka jatah saya berikan kepada bapak saya biar pakaiannya genep. Baru mereka sadar. Nah, kesimpulannya Umar bin Khattab jadi presiden yang miskin. Sekarang pertanyaannya, apakah beliau itu tidak infak? Tidak ada sedekah? Saya menghitung infaknya Umar bin Khattab itu 1 tahun lebih dari 2 miliar. Loh, kok ngono? Sebab di matanya itu mata akhiratan. Gitu loh.
Loh kok bisa begitu? Umar bin Khattab itu punya kebun kurma di Khaybar. Ya kurma itu 1 kilo berapa? Kan 200.000 toh. Kalau setahun panen, ya setahun panen 1 kilo 200.000, padahal 1 pohon itu 1 kintal, kalikan 100. Katakan kurmanya cuma 100, kan sudah lebih dari 2 miliar. Loh, sakmono akeh kok dia hidup dalam keadaan miskin? Karena matanya itu mata akhirat. Apa gunanya? Harta sekian banyaknya kan lebih baik bisa saya nikmati di akhirat nanti. Loh, itu loh yang dipakai Umar itu firman Allah, apa itu? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Pakailah, ambil apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk akhiratmu, tapi jangan lupa hidupmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Jangan membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Utsman bin Affan hidup 1400 tahun yang lalu sebagai sahabat Nabi. Sampai hari ini rekening bank atas nama Utsman bin Affan itu masih ada. Padahal orangnya sudah wafat 14 abad, coba bayangkan. Terus berapa nilai rekeningnya Utsman bin Affan? Itu bisa dipakai untuk membangun hotel-hotel di sekitar Mekah dan Madinah untuk fasilitas orang-orang yang naik haji. Ada, saya melihat, saya sayang ke Madinah dulu tidak melihat. Baru setelah sampai di Indonesia, iya kok gak marani kebunnya Utsman bin Affan. Di sana ada kebun, fotonya itu Bustanu Utsman, kebun Utsman bin Affan. Tapi tidak dinikmati oleh beliau untuk wakaf. Di samping kebun ada sumur namanya Bi'ru Utsman. Sumur ini sumur luar biasa, sumur yang airnya tidak pernah habis. Sebegitu besar infak yang diberikan oleh Utsman bin Affan sehingga dirinya sendiri tidak menganggap penting harta yang sebanyak itu diwakafkan. Nah, saudara-saudara sekalian, diakui saja kita ini kan masih mata duitan ya, belum sampai pada mata akhiratan. Tapi ya sedikit-sedikit ya perlu dikikis ya. Pojok 100% mata duitan. Sekali-kali apa itu kita kikis. Sebab apa? Terlalu cinta kepada dunia itu akan membuat celaka. Itu kan Allah yang mengatakan. Terus surat apa? Al-Adiyat. Apa surat Al-Adiyat itu? Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat durhaka kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sadar kalau dirinya itu durhaka. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wis sadar lek dirinya durhaka, kenapa ndak insaf-insaf? Karena terlalu cinta kepada dunia. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah inilah hal-hal. Jadi apa yang saya sampaikan ini kok tidak ada yang bisa dipegangi ya, ngambang semuanya.
Lah kok ngomong asuransi halal, bank halal, tapi kok isinya ojo kedonyan. Isinya kok jangan begitu. Nah, jadi silakan saudara-saudara sekalian yang merenungkannya sendiri. Aku ini pantese kredit Alphard, apa kredit apa itu namanya? Scopiae. Nah, kan gitu kan, kita bisa berpikir seperti itu. Pantasnya aku itu ambil rumah real estate apa yang tipe 45 saja. Nah, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengukurnya sendiri. Dan yang namanya hukum itu senantiasa mengikuti ilahnya, esensinya itu apa. Jadi hukum itu ada di situ, berputar pada persoalan esensi. Bahasa Arabnya itu, bahasa hukum Islamnya itu namanya ilat. Nah, ini ada pertanyaan 2:30 berpacu dengan waktu. Mengapa bunga dalam hutang itu dilarang? Mengapa bunga dalam hutang itu dilarang? Itu begini. Ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, haji yang terakhir itu, khutbah terakhir beliau itu menyatakan perang terhadap riba. Jadi hutang bunga berbunga itu Allah menyatakan perangnya. Kenapa? Karena riba itu bunga apa? Bunga dari hutang itu merusak tatanan kehidupan. Kalau ingin contohnya, saya banyak itu di kampung saya itu, dulu itu banyak rumah bagus-bagus, sekarang ditinggalkan sama penghuninya. Kenapa? Karena disita sama rentenir ketegak utang. Nah itu kan madorot sekali kan. Makanya Allah menyatakan perang terhadap riba. Loh kenapa bunga kok dilarang? Yang jelas bunga itu kan mencekik orang, ya toh ya. Itu kan kita tidak boleh la dororo wala diroro. Tidak boleh seseorang membuat madorot kepada orang lain, dan orang lain itu tidak boleh memadoroti kita. Jadi hidup dalam saling membantu, bukan dalam saling menghancurkan. Bagaimana hukumnya ikut forex trading dalam Islam? Forex itu yang mana? Yang untung-untungan lewat internet itu ya. Nah, hati-hati. Saya tidak tahu persis bagaimana praktek forex, sehingga saya tidak berani memberikan solusi. Tapi yang jelas saya itu pernah ikut, gitu loh. Ikut saya itu karena tidak ngerti. Nah, begini, waktu itu saya di Mataram. Pegawai saya itu nawani, Pak, ini ada sistem apa? Saham ya, nggak ngerti saham apa-apa. Ini nanti Bapak bisa mendapat keuntungan 100%. Nah, yang benar. Oh iya Pak. Waktu itu saya kasih 3 juta. Bulan depan belum dapat 3 juta, tapi 3 juta saya masih ada gitu loh. Bulan kedua saya dapat lagi 3 juta. Berarti uang saya total berapa? 9 juta. 3 juta itu habis 9 juta. Langsung saya berpendapat ini gak wajar. Saya berhenti, ambil berhenti. Duit ini gak patek halal. Saya katakan gak halal tapi gak patek gitu aja lah. Daripada saya makan kok jadi penyakit, maka saya beli laptop. Bukan laptop, saya beli Samsung tablet yang baru keluar itu loh. Hanya limit, edisi limit itu ya. Oh nggak ada yang punya tablet saya itu. Bagus, mahal. Saya belikan itu. Terus saya berhenti. Sementara teman saya yang lain itu manasi.
Ada yang masukkan 50 juta, ada yang 100 juta. Lah kok digawa minggat kabeh. Akhirnya ngaplok bayar sak mono akeh. Batinku Gusti Allah sik nyelametno aku. Saya kok mosok duit 3 juta sak bulan jadi 6 juta. 3 bulan lagi jadi 9 juta. Wis leren ae. Mesinnya kan terus tuh ya. Oh, kita harus berpikir halal dan haram. Oh, jadi api kan tidak enak itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sama dengan ini? Saya nggak tahu. Forex itu apa sama? Enggak ya? Hah? Prinsipnya sama. Kalau prinsipnya sama dengan cerita saya, tidak boleh. Ya tak ya? Tidak boleh. Sebab akan bujuke kan? Ya, akan bujuke. Itu betul itu waktu itu saya masuk di Mataram. Jadi berarti saya itu pernah punya tablet cuma-cuma karena menang forex itu tadi. Apa waktu itu namanya ya juga forex, saya tidak tahu. Berinvestasi di bursa efek menurut hukum Islam. Investasinya sendiri saya nggak tahu. Mestinya hal-hal seperti ini saya harus tahu ya. Tapi kok besar-sarasen lihat bursa efek itu. Kalau bertanya seperti ini, tolong ceritakan bagaimana prosesnya. Di situ kan saya bisa mengambil apa itu pelajaran lah, bisa menetapkan hukum. Tapi kalau hanya bursa efek sementara saya nggak tahu detailnya, tentu saja saya tidak berani. Tuh. Siapa yang bisa menjelaskan bursa efek? Ada yang bisa? Saya punya teman itu kaya raya, itu mainnya di bursa efek. Saya sendiri ya tidak ngerti. Dan saya tidak tertarik untuk diskusi bahas itu. Makanya kalau ditanya ini saya nggak bisa menjawab. Apa hukumnya jika penjual membulatkan harga barang, misalnya harga 4.900 dibulatkan menjadi 5.000. Jadi pembulatan ke atas, bukan pembulatan ke bawah. Nah begini jual beli. Semuanya berpulang kepada 7 asas. Nah, dan jual beli sekarang itu menurut saya banyak yang perlu dicurigai. Kenapa? Begini, saya jual arloji. Berapa harganya? 10 juta. Saya tawar 5 juta ya, kok dikekno? Ini kan gimana begini? Ya tak ya? Berarti kalau saya beli 10, berarti 5 juta itu si penjual sudah dapat untung kan? Lah kok malah 10 juta? Berarti untungnya berlipat-lipat dan karuan. Ini loh yang namanya jual beli mengandung gharar, tipu daya. Rasulullah melarang model begini ini. Jadi bolehkah mencari keuntungan yang banyak sementara yang membeli itu tidak tahu? Ini namanya ada tipu daya. Dan jual beli model gini itu kan banyak toh ya, berlaku di mana-mana, kecuali di toko-toko yang sudah memasang harga pas. Terus saya sendiri 10 juta, 5 juta ya boleh. Lu begitu itu apa yang beli itu merasa murah, getun. Wih,
5 juta dikekno itu piro hati. Kan tidak begitu. Lah inilah yang namanya jual beli tidak sehat. Kalau soal penggenapan itu tadi, yang penting tidak seperti model jual beli yang seperti itu tidak masalah. Ya, berarti ambil untung tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Ini yang terjadi pada zaman sahabat. Sekarang saya ceritakan. Begini, pada zaman sahabat dulu itu ada seorang pedagang mempunyai batu permata, harganya 6 dinar. Ada seorang, waktu itu si pedagang lagi sibuk, maka yang datang ini, yang membantu itu, yang nelayan itu pembantunya. Seorang saudagar dari Yaman datang, melihat permata ini yang harganya 6 dinar, gitu. Ditanya berapa harganya, sama pembantunya ini dijawab 10 dinar. Karena saya suka, saya kasih 15 dinar. Maka begitu pedagang yang asli datang, tanya, loh permatanya ini kok nggak ada, sudah laku, berapa? 15 dinar. Salah kamu, siapa yang beli? Langsung dikejar. Sampai Yaman itu biayanya kan tinggi. Maka dia katakan, ini saya jual 6 dinar dan di situ saya untung. Maka kelebihan 6 tambah berapa? Sampai 15 itu 9 ya. Maka yang 9 dinar saya kembalikan kepada Anda. Dari 6 itu sudah untung, gitu loh. Loh, kaya ono jujure sahabat dulu dalam hal berjual. Jadi orang berdagang itu cari untung. Tapi cari untung tidak boleh memadorotkan yang lain. Untung yang wajar. Rasulullah juga pernah jadi pedagang di Syam. Maka semua pembeli merasa nyaman. Rasulullah kalau jual murah enggak, jual secara wajar. Tapi tidak ada yang menyesal. Karena apa? Karena kejujuran. Jujur itu luar biasa, membuat orang senang. Ya seperti ini tadi loh, harga 10 juta, saya tawar 5 juta kok dikasihkan. Apa saya merasa bahwa ini murah? Kan enggak tahu. Wah, kok enggak enak ya? Kok ditawar 5 juta? Kok kena? Dan dia tak jadi 10 juta. Tan soyo. Enggak puas. Kenapa? Karena ketidakjujuran. Jadi orang jual harga 10 juta, ditawar 5 juta dikasihkan, itu jelas kelihatan orang itu tidak jujur. Jadi soal pembulatan ke atas atau ke bawah itu terserah. Yang penting tidak ada unsur di situ saling merugikan. Jadi apa itu? Kan kita disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama amaltahu ala ladina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Akhtana itu apa sih artinya? Alpa itu beda dengan lupa lu ya. Alpa itu begini loh. Apa ya? Saya bedil manuk dhuwur. Nah kok kena komisi kok di kono. Ini apa ada sengaja kan enggak tahu. Ini namanya alpa, salah. Salah tapi bukan salah yang hakiki gitu loh. Jadi itu namanya akhtona itu seperti itu. Saya ulang ya.
saya bedil burung jeder, lah kok kena orang yang lagi di berantas sana. Ini namanya akhtona itu. Nah termasuk ya itu nuwa becak gak bayar, tapi ya tidak ada sengaja kan, luwalili. Maka tidak ada hukum sesuai dengan yang kita doakan kepada Allah. La tu'akhidna, jangan engkau hukum innasina ketika kami lupa, akhtona atau kami salah. Salah di situ tadi itu ya salah sasaran, lupa atau salah. Nah, ada hal yang penting soal hutang. Hati-hati dengan hutang, ya toh ya. Sebab nafsul mukmin mu'allaqun bidaini. Jiwa orang mukmin itu sangat bergantung kepada hutang. Apa maksudnya? Ketika kita mati masih punya hutang, roh ini tidak masuk ke pintu langit. Langit itu kan ada pintunya toh ya. Makanya Rasulullah berdoa kalau kepada mayit itu kan selalu Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhi. Ya Allah, bukalah pintu langit untuk roh orang itu. Kok suatu ketika Rasulullah itu mau salat jenazah, sahabatnya ditanya apa punya utang? Punya. Rasulullah mempersilahkan Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya tolong salati. Rasulullah tidak salah, keluar. Nah, kemana Rasulullah ini? Cari uang, bayari utang. Sahabat datang. Kenapa? Ya karena si mayit itu kalau punya hutang, arwahnya itu tidak bisa masuk ke pintu langit. Makanya hati-hati hutang. Nah itu tadi, bayari sok itu akeh lali nih. Sebab biasanya orang itu kan seneng lali kan. Kebanyakan dalam jual beli barang atau lainnya secara online, seorang penjual hanya memberi informasi yang bagus atau yang baik saja tanpa tahu wujud dari produk yang dijualnya. Akhirnya pembeli banyak yang dirugikan. Jual beli seperti ini kalau kita lihat fikih itu adalah jual beli salam pesanan. Oleh karena itu maka pemesan itu harus tahu persis yang dipesan itu dengan kriteria. Itu ya, dengan kriteria ini. Kalau enggak ini balik. Itu harus begitu. Itu namanya jual beli salam. Dan zaman modern namanya jadi jual beli online. Nah, kemarin saya pesan anggur. Anggur itu bagus-bagus gitu. Gambaran saya, wah ini wis gede. Itu ada sakni ini. Salah siapa? Salah saya tidak tanya tingginya berapa. Sakni ini, saya kira sakni ini. Nah. Jadi hati-hati dengan jual boleh ya jual beli online itu. Itu kalau kita masukkan dalam fikih Islam itu namanya salam pesanan. Maka dalam jual beli pesanan itu harus diberi kriteria yang dimaksud. Dan di situ kan ada perjanjian, kalau tidak cocok dengan kriteria kembali. Kan itu kan. Nah, itu namanya salam. Terus beli diskon. Nah, ini sing lagi rame itu ya. Diskon. Golden buka semua barang diskon 70%. Wah, maka belanja sebanyak-banyaknya. Sekarang pertanyaannya, orang belanja itu sesuai dengan kebutuhan apa
karena diskon, kan gitu kan? Kan mestinya sesuai kebutuhan. Kuabe dituku mumpung murah, padahal Allah ditumpuk tok, tidak diapa-apakan, itu namanya mubadir. Ya tak ya? Mubadir itu apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Jadi menurut saya tidak boleh mumpung diskon 70%, barang hak penting tungku kabeh tebas. Lah kok omah ditumpuk dong. Iya tak ya? Nah ini rupanya ibu-ibu yang senang begitu. Iya Bu ya. Kalau bapak-bapak rada medit biasa ya. Untuk belanja berboros-boros seperti itu. Menurut pandangan Islam, di mana terkait hal tersebut, terima kasih, saya kira sudah terjawab itu ya. Itu sama dengan salah. Tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang. Jadi apa ini namanya? Barter kan ya? Barter. Barter itu terjadi kalau dulu itu pada masyarakat primitif. Orang Badui butuh kain, butuh taruh di kapal, perahu. Kemudian kita mendapatkan buah-buahan macam-macam barter. Kalau di Kalimantan suku Dayak ini zaman dulu, orang kirim garam di sana kan mahal dulu ya. Sana memberi kayu, memberi macam-macam, kita cuma memberi burung. Itu garam. Nah, itu namanya barter. Ini namanya tukar menukar. Jual beli itu kan juga tukar menukar aslinya. Ya toh ya, barang ditukar dengan uang kan gitu kan. Nah, maka jawabannya, selama tidak bertentangan dengan 7 asas yang saya sampaikan, itu boleh. Waktu asar sudah tiba, cukup? Sudah tidak ada pertanyaan selain ini? Kalau sudah, cukup ya. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.